Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Yuk Belajar Bersama. Dalam video kali ini kita akan coba berikan pembahasan mengenai akuntansi pendapatan di SKPD. Jadi kita hanya berbicara khusus tentang pendapatan. Baik, di sini ada beberapa soal. Kita lihat ini untuk soal pertama, dia menunjukkan saat penerbitan. Saya berikan contoh kasus di sini tentang pajak. Nah, pajak yang kita bahas adalah pajak bumi dan bangunan. Jadi ketika saat penerbitan terjadi pada tanggal 21 Januari, kemudian saat diterima pembayaran itu pun sama di tanggal 21 tapi bulan Juli. Jadi awalnya ada pemberitahuan dari pemerintah pada tanggal 21 Januari bahwa pajak harus dibayar. Kemudian pada tanggal 21 Juli itu pajak dibayar oleh wajib pajak. Nah, metode pembayarannya ini adalah penetapan pajak dengan official assessment, artinya bahwa pemerintah yang menghitung. Jadi wajib pajak hanya membayar dan menyetorkan. Kemudian yang ketiga, pada saat penyetoran ke kas daerah, karena di sini di SKPD, jadi disetorkan ke pusat. Kemudian jika wajib pajaknya langsung bayar ke kas daerah, artinya setelah surat penerbitan dari Dinas Pendapatan itu mengeluarkan SPPT, kemudian si wajib pajak langsung menyetor ke kas daerah. Baik, kita lihat jurnalnya. Jurnalnya di sini ada jurnal finansial dan ada jurnal anggaran. Untuk saat penerbitan ini jelas, ini hanya muncul di jurnal finansial. Kita lihat jurnalnya. Oke, kenapa hanya muncul di jurnal finansial? Karena di sini hanya sebatas informasi dari pihak pemerintah bahwa wajib pajak harus membayar pajak. Sehingga di sini di jurnal SKPD-nya adalah yang pertama, SKPD itu mendapatkan piutang karena dia akan mendapatkan uang dari para wajib pajak sebesar 2.700.000. Kemudian piutang itu muncul dikarenakan ada pendapatan pajak bumi bangunan. Nah, pendapatannya kita masukkan ke dalam kategori pendapatan LO. Kemudian ini pada saat penerbitan surat pemberitahuan pajak terutang. Kemudian pada tanggal 21 Januari-nya para wajib pajak bayar. Dan pada saat itu besar pajaknya adalah 2.700.000. Nah, ketika bayar kita lihat jurnal yang muncul itu ada di jurnal finansial dan jurnal anggaran. Kalau jurnal finansial jelas karena ketika para wajib pajak bayar maka SKPD mendapatkan uang. Nah, kita masukkan dalam akun kas di bendahara penerimaan. Kemudian kas itu muncul dikarenakan apa? Dikarenakan piutang yang telah dibayar oleh para wajib pajak. Jadi kreditnya adalah piutang pajak bumi dan bangunan. Sedangkan untuk jurnal anggaran, karena di sini sudah masuk ke dalam kategori realisasi, maka dia masuk ke dalam untuk bagian debitnya adalah estimasi perubahan saldo anggaran lebih, dan nama pendapatannya itu disebut dengan pendapatan pajak bumi bangunan realisasi anggaran. Oke, mudah-mudahan bisa difahami ya. Kemudian setelah uang itu masuk ke SKPD, maka uang itu disetorkan oleh SKPD ke pusat. Kita lihat pada tanggal 22 Juli-nya disetorkan oleh bendahara penerimaan atas pendapatan PBB. Oh, di sini kurang lebar ya. Kita lebarkan. Nah, ke kas daerah, artinya disetorkan ke pusat. Maka yang muncul jelas ini di jurnal anggaran. Di jurnal finansial dahulu. Kita lihat jurnal finansialnya adalah RK PPKD. Nah, PPKD di sini kalau PPKD-nya tadi Dinas Pendapatan bisa kita tulis di sini RK PPKD Dinas Pendapatan. Nah, kemudian akun kreditnya adalah kas di bendahara penerimaan. Karena kas di bendahara penerimaan ini kan adanya di SKPD. Nah, besarnya 2.700.000. Oke. Terakhir, bisa juga ketika surat penerbitan SPPT untuk bayar pajak itu muncul, para wajib pajak bisa langsung bayar. Artinya mereka transfer atau kirim melalui pembayaran langsung ke rekening kas daerah. Maka yang muncul adalah, kita lihat, ini di jurnal anggarannya dan jurnal finansialnya. Untuk jurnal finansialnya
dia jelas masuk ke rekening PPKD. Kemudian piutang PBB. Jadi ketika langsung dibayar, akun yang berpengaruh adalah akun piutang PBB berkurang. Kemudian karena tidak masuk ke SKPD, dia masuk ke sini, RK PPKD. Jadi untuk wajib pajak yang langsung setor ke kas daerah itu mempengaruhi akun piutang pada saat penerbitan dan mempengaruhi RK PPKD, akun RK PPKD di SKPD. Nah, sedangkan untuk jurnal anggarannya bisa kita lihat sendiri. Di sini ada estimasi perubahan saldo anggaran lebih dan pendapatan PBB LRA. Jadi ini sama dengan saat penerimaan. Oke, gampang kan? Nah, yang perlu diingat, transaksi 4 ini sebetulnya satu transaksi, cuman saya buat pisah-pisah supaya kita paham. Yang perlu diingat adalah transaksi ini penetapan pajaknya dihitung terlebih dahulu, official assessment, karena cara penetapan pajak kan ada yang namanya dihitung sendiri oleh wajib pajak, itu self assessment. Kemudian ada juga yang dihitung oleh pemerintah, itu yang disebut dengan official assessment. Nah, selanjutnya nanti kita coba buatkan video selanjutnya adalah video tentang bagaimana penerimaan pajak yang dihitung oleh wajib pajak sendiri dan dilanjutkan pembayarannya oleh wajib pajak tersebut. Baik, demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.